Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aam selaku dosen mata kuliah umum Logika Penalaran Ilmiah. Di sini kami kelompok 4 akan melakukan pemaparan proposal mini riset kami yang berjudul Peran Pendidikan Keluarga dalam Pembentukan Sikap Sosial Siswa Paket C di PKBM Miftahul Jannah. Tujuan penelitian dengan metode kualitatif, kelas LPI Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Pendidikan UNJ. Dengan tim ini riset kami, yang pertama ada Syifa Cantika, yang kedua Farah Zara, saya sendiri, yang ketiga ada Fatan Hakim Mubin, yang keempat ada Reni Sari Puspitawati, dan yang kelima ada Syafira Tania Alda. Selanjutnya pemaparan akan saya berikan kepada Syafira Tania. Pada Syafira Tania dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama ini ada pendahuluan, di mana isinya terdapat latar belakang, dan latar belakangnya adalah keluarga ini merupakan suatu institusi pendidikan pertama yang memperkenalkan nilai-nilai sosial dan moral pada anak. Dalam konteks PKBM Miftahul Jannah ini, terdapat variasi sikap sosial siswa yang dapat dikaitkan dengan latar belakang pendidikan keluarga mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh pendidikan keluarga dalam membentuk kemampuan bersosialisasi, empati, dan kontribusi siswa terhadap masyarakat. Lalu ada rumusan masalah. Rumusan yang pertama itu pengaruh pendidikan keluarga terhadap sikap sosial, bagaimana pendidikan keluarga dapat menciptakan sikap sosial yang positif pada siswa. Lalu yang kedua ada, faktor dalam pendidikan keluarga. Faktor-faktor seperti komunikasi, nilai moral, dan keterlibatan keluarga yang berkontribusi dalam pembentukan sikap sosial. Boleh di-next. Selanjutnya yang terakhir ini ada, peran orang tua. Peran orang tua sebagai pendidik utama dalam mendukung perkembangan sosial siswa. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pendidikan keluarga, mengidentifikasi faktor-faktor terkait, dan mengevaluasi peran orang tua. Selanjutnya saya serahkan kepada Asyifa Cantika. Baik, terima kasih Syafira Tania untuk kesempatannya. Selanjutnya, kami memiliki luaran atau hasil akhir yang pertama itu ada laporan akhir, yaitu laporan yang menyajikan temuan penelitian secara detail tentang pengaruh pendidikan keluarga terhadap sikap sosial siswa di PKBM Miftahul Jannah. Yang kedua ada poster edukasi, yaitu dengan visualisasi edukatif yang akan dipasang di PKBM untuk meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan keluarga dalam pembentukan sikap sosial siswa. Boleh di next. Yang ketiga ada workshop untuk orang tua dan pendidik, yang tujuannya untuk memberi pengetahuan praktis kepada orang tua dan pendidik dalam mendukung pembentukan sikap sosial yang positif melalui pendidikan keluarga. Untuk keutamaan penelitian kami, yaitu yang pertama memperkuat sinergi keluarga dan PKBM, yaitu menunjang kerjasama antara keluarga dan PKBM dalam mendukung sikap sosial positif pada siswa. Yang kedua, panduan untuk PKBM, yaitu memberi panduan bagi PKBM Miftahul Jannah dalam mengembangkan program yang menekankan pendidikan keluarga untuk membentukkan karakter. Yang ketiga, ada peningkatan peran orang tua, dengan mendorong kesadaran orang tua akan pentingnya peran mereka dalam perkembangan sosial anak. Yang keempat, ada manfaat bagi masyarakat, yaitu dengan membantu membentuk generasi yang memiliki sikap sosial baik melalui pendidikan keluarga yang kuat. Boleh di next. Yang kelima, ada rekomendasi praktis, yaitu menyediakan materi edukatif dan workshop bagi orang tua dan pendidik untuk mendukung pembentukan sikap sosial positif pada anak. Dan yang terakhir, yaitu keutamaan ini memastikan penelitian tidak hanya bermanfaat bagi PKBM, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat luas. Lalu untuk manfaat penelitian kami, yang pertama bagi masyarakat, dapat memberikan wawasan kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan di rumah sebagai dasar pembentukan sikap sosial. Bagi PKBM, yaitu membantu PKBM Miftahul Jannah mengembangkan pendekatan pendidikan yang memperhatikan aspek keluarga dalam membentuk karakter siswa, serta mampu menyusun program yang mendukung penguatan pendidikan keluarga sebagai bagian integral dari pendidikan siswa. Yang ketiga, bagi mahasiswa,
dapat menambah literatur dan bahan referensi bagi mahasiswa yang ingin meneliti pendidikan keluarga dan sikap sosial. Boleh di next, moderator? Selanjutnya, untuk landasan teoritis akan dijelaskan oleh Reni Sari Puspitawati. Kepada Reni, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Asyifa. Selanjutnya saya akan menjelaskan landasan teori ini. Nah, teori yang pertama itu ada teori dari Bronfenbrenner, yaitu menurut teori ekologi perkembangan manusia oleh Bronfenbrenner, anak tumbuh dalam konteks sosial yang saling berinteraksi dengan keluarga sebagai pusat utama. Jadi keluarga berperan sebagai fondasi sosial pertama yang memberikan anak lingkungan perkembangan yang mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan sosial. Nah, yang kedua ada teori pola asuh dari Lamborn DKK, yaitu 4 gaya pengasuh. Yang pertama ada otoritatif, yang kedua ada otoriter, yang ketiga ada permisif, dan yang keempat ada yang tidak terlibat. Nah, sangat mempengaruhi nih dari keempat karakter dan perilaku sosial anak. Jadi gaya otoritatif yang seimbang antara kontrol dan kehangatan cenderung menghasilkan anak-anak dengan keterampilan sosial yang baik. Boleh di next slide. Nah, yang ketiga ada teori belajar sosial Bandura, yaitu anak belajar melalui observasi dan peniruan perilaku orang tua. Pendidikan keluarga yang baik membentuk sikap sosial positif. Nah, seperti sikap saling menghargai, empati, dan tanggung jawab yang ditunjukkan oleh anak-anak dalam interaksi sosial mereka. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya ada metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Fatan. Pada Fatan dipersilahkan. Baik, terima kasih. Nah, dalam metode penelitian kami ini yaitu pertama ada pendekatan. Nah, pendekatan yang kami gunakan itu pendekatan kualitatif. Nah, dalam pendekatan kualitatif ini kita menggunakan untuk menganalisis dampak pendidikan keluarga terhadap sikap sosial peserta di PKBM Miftahul Jannah. Nah, dalam pendekatan kualitatif ini dipilih dikarenakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Nah, metode ini juga cocok untuk mengeksplorasi dan memahami sudut pandang subjektif partisipan, yaitu siswa dan orang tua. Kemudian dalam teknik pengumpulan data primer ada dua. Yang pertama data primer, kemudian data sekunder. Nah, dalam data primer ini yang pertama ada observasi. Nah, observasi ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengamati perilaku sosial siswa secara langsung di lingkungan PKBM Miftahul Jannah. Kemudian ada wawancara mendalam. Nah, wawancara yang digunakan itu menggunakan wawancara semi terstruktur, yang dimana memungkinkan kami untuk mengajukan pertanyaan utama yang sudah disusun sebelumnya, namun tetap fleksibel untuk mengeksplorasi jawaban yang lebih mendalam. Kemudian yang ketiga itu itu data sekunder, yang itu dokumentasi. Nah, dalam dokumentasi ini kami mengumpulkan data-data pendukung seperti catatan akademik, absensi, atau catatan perilaku yang dimiliki oleh PKBM Miftahul Jannah. Nah, terus kemudian dalam teknik uji analisis, nah itu menggunakan triangulasi data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, dalam uji keabsahannya yaitu menggunakan metode Miles dan Huberman. Nah, dalam metode Miles dan Huberman ini ada 3 tahap. Yang pertama, melakukan triangulasi dengan menggabungkan hasil observasi, wawancara, dan kuesioner. Kemudian yang kedua, peneliti menyajikan deskripsi konseptual yang kaya dan detail mengenai PKBM Miftahul Jannah, mulai dari karakteristik siswanya dan latar belakang pendidikan keluarga. Terus yang ketiga itu tahapan ini penelitian menggunakan audit trial, yaitu mencatat secara rinci seluruh proses penelitian dari pengumpulan hingga analisis data. Mungkin sekian untuk metode penelitian. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih rekan-rekan atas pemaparannya yang sudah sangat lengkap dan jelas. Berhubung kami sudah di akhir acara pemaparan,
Sebelum menutup, saya dan rekan-rekan ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak dosen Uji atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.